Ada temen takut nyamuk di rumah saya karena dulu kami pernah hidup dengan belasan pecandu yang HIV. Tinggal serumah, nggak ada yang mau nginep di rumah saya. Takut nyamuk. Takut nyamuk di rumahnya Pak Andi gitu. Dan ini Pak Andi, apa namanya? Kan dari Pak Andi bilang sekarang banyak sering menghabiskan waktu dengan mereka gitu. Nah ini mohon maaf, nggak tidak mencoba untuk mendiskriminasikan orang yang terkena penyakit tersebut gitu loh. Misalkan kayak pasti Pak Andi itu bersama-sama dengan orang-orang yang interaksi dengan orang-orang yang penyakit AIDS itu. Nah itu gimana Pak Andi? Apakah Pak Andi nggak ada rasa takut atau apa gitu? Biasanya kalau orang awam tuh pasti takut kan? Iya. Gitu. Ya sebenarnya komunitas teman-teman yang terinfeksi HIV ini orang biasa. HIV itu kan virus yang setiap orang bisa kena. Itu virus. Iya. Gitu, dan tidak mudah menular. Kita perlu tahu. Tidak mudah menular. Tidak mudah menular. Yang kita bangun narasikan adalah cepat bubar ya. Iya, hati-hati kalau kena ininya. Yang kita tahu nih kalau kita sebagai orang awam. Gitu. Itu nanti bisa sesinya jadi panjang. Yang pasti saya perlu bilang bahwa itu tidak mudah menular. Tidak semudah misalnya TBC menular atau malaria dan lain sebagainya ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang salah satunya kenapa saya mau ada di tengah-tengah salah satu komunitas. Jadi nggak semuanya nih yang bareng sama saya tuh HIV positif. Ntar nggak ada yang mau datang ke Bali, nggak ada yang mau dekat sama saya lagi. Gitu. Jadi salah satunya kenapa kita buka diri untuk mau hangout dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, justru untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa bergaul dekat dengan mereka itu nggak ada masalah, nggak semudah itu. Kadang-kadang saya join satu gelas kopi campur minumnya join, karena itu kan nggak bisa menular melalui kopi cangkir yang sama terus kita minum bersamaan itu nggak bisa dong. Karena HIV itu menular, HIV itu adanya di dalam cairan tubuh dan hanya oleh perilaku tertentu itu bisa terjadi penularan. Misalnya hubungan seks yang tidak tidak terkontrol dengan baik ya, dalam artian melakukan hubungan seks bebas atau bukan dengan pasangan tetapnya, bahasa kita yang di umum di luar itu seks bebas lah, yaitu nanti di komunitas teman-teman HIV ini ada punya istilah khusus. Tapi kalau bahasa kita ya itu. Jadi kalau kita ya memang punya satu istri ya satu istri aja, udah jangan cari yang aneh-aneh lagi. Itu kampanye kan yang sederhana itu. Karena kalau kita melakukan hubungan seks bebas, kita kan nggak tahu pasangan kita ini terinfeksi atau enggak. Kan nggak ada orang mau melakukan hubungan seks bebas, lu tes darah dulu dong, HIV apa enggak, baru kita tidur bareng. Makanya kampanye edukasinya stop seks bebas. Itu hati-hati, walaupun itu pacar, walaupun itu sama-sama, mohon maaf ya, sama-sama kuliah, teman kuliah, tapi kalau kita udah tinggal bareng, artinya dia sebelum sama kita udah pernah sama orang lain. Orang lain itu siapa pertanyaannya? Apakah dia tahu orang lain itu siapa? Apakah yang lainnya juga tahu yang sebelum tidur sama dia? Itu siapa? Bebas dari HIV? Kayak gitu-gitu kan perlu edukasi khusus. Tapi yang pasti penularan HIV itu tidak semudah seperti apa orang-orang sampaikan. Jadi itu bukan momok masyarakat yang menakutkan, mengerikan. Gitu. Atau dari jarum suntik misalnya kayak gitu, jarum suntik narkoba. Kita bersyukur sekarang kan peredaran narkoba suntik sudah sangat menurun. Gitu. Banyak orang-orang yang, ya om saya kan udah nggak pakai jarum suntik, jadi saya bebas HIV dong. Tunggu dulu, saya bilang. Kamu nggak pakai aja narkoba suntik, tapi kamu masih pakai narkoba, masih apa? Sabu, ekstasi. Kapan makainya? Malam minggu. Oke, habis pakai kemana? Ngapain? Garu-garu kepala. Iya sih, ke hotel. Nah, ke hotelnya sama siapa? Gitu. Hotelnya sama siapa? Penularannya bisa terjadi di situ.
Akibat narkoba non suntik itu penularannya bisa terjadi di seks bebasnya bebas. itu. Gitu. Jadi jangan bilang mentang-mentang udah nggak ada narkoba suntik terus kita aman dari virus HIV. Gitu. Yang kayak gitu-gitu kan hal-hal sederhana yang kita perlu bisa sharingkan di dalam pertemuan-pertemuan sambil ngopi. Kan nggak perlu harus seminar khusus. Iya benar-benar. Gitu. Yang penting cara edukasinya adalah cara pencegahannya adalah stop seks bebas. Iya, tunggulah waktunya nanti. Iya benar. Gitu kan, indah pada waktunya katanya. Iya. Gitu. Kalau saling menjaga diri, dua-dua menjaga kan pasangan masing-masing. Tapi kalau belum apa-apa udah main bebas-bebasan di luar, saran saya untuk yang begitu, yang udah terlanjur bebas-bebasan di luar kalau mau menikah, saran saya salah satunya adalah tes HIV. Kesehatan deh, HIV. Iya. Demi kebaikan sih. Iya, Bukan mau menstigma atau menghakimi. Wah, jangan-jangan Pak Andi menuduh pasangan saya HIV. Enggak. Ini untuk preventif sifatnya. Iya. Itu lebih baik tahu harus di digaungkan awal. Terus itu ya. Itu yang narasi ini. Lebih baik begitu. Karena gaya hidup sekarang kan udah berbeda. Iya. Gaya hidup sekarang udah menyatakan bahwa it's okay. Kenapa satu kamar kos bareng-bareng gak ada masalah kok. Iya. Apalagi terus mohon maaf lebih ditanya sih, jadi saya agak mengerucut juga. Misalnya nggak ada masalah kok, kita pakai kondom nggak ada masalah. Ya iya gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu seberapa disiplinnya menggunakan yang satu itu kan cuma kamu berdua yang tahu kan gitu. Jadi cara amannya gimana? Cara amannya bukan pakai kondom, cara amannya yang pertama stop, jangan melakukan. Ya memang kalau teman-teman penggiat ada bilang kalau nggak kuat nggak kukuh untuk melakukan pakai kondom. Cuma saya pribadi ada di kelompok yang ini yang total abstinence namanya. Total abstinence itu total tidak melakukan. Ada yang di kelompok harm reduction. Harm reduction itu teman-teman yang kalau nggak kuat pakai kondom. Kalau nggak bisa berhenti nyuntik pakai jarum suntik baru. Supaya jangan jarum suntiknya berganti-ganti. Itu kelompoknya harm reduction. Pengurangan dampak buruk. Kalau saya ada di dalam komunitas yang gencar di dalam total abstinen. Total bertarak. Total bertarak. Total tidak melakukan. Lebih baik tidak melakukan. Kan lebih baik tidak melakukan daripada coba-coba. Benar. Dari coba-coba itulah terjadi kesukaan. Dari kesukaan itulah terjadi kecanduan. Iya benar. Dari kecanduan terjadilah kematian. Kecanduan udah kemana-mana. Gitu. Kematian, kemalangan. Kemalangan, kebokean. Keapesan udah semua selesai. Gitu. Kesimpulannya sederhana kok. Pertama, HIV tidak mudah menular. Minum 1 cangkir, makan 1 piring, menggunakan satu toilet. Ya kalau gampang menular kan toilet-toilet umum udah bisa menularkan. Iya. Nyamuk udah menularkan. Ada temen takut nyamuk di rumah saya. Karena dulu kami pernah hidup dengan belasan pecandu yang HIV. Tinggal serumah. Nggak ada yang mau nginep di rumah saya. Takut nyamuk. Takut nyamuk di rumahnya Pak Andi gitu. Ntar nyamuknya bawa darah sebelah datang ke saya. Ngisep darah saya gitu, nggak bisa. Anjing rabies gigit orang HIV itu dulu kan stigmanya gitu yang aneh-aneh. Tusuk gigi lah, ada darahnya ditaruh lagi itu bisa menular. Nggak bisa. HIV nggak bisa menular di tempat yang terbuka. Perlu 2 hal untuk bisa menularkan. Jumlah virus dan akses masuk. Ingat aja itu. Jumlah virusnya harus cukup dan akses masuknya harus benar. Baru bisa terjadi penularan. Gitu. Contoh sederhana deh, keringat teman-teman HIV. Ada tapi tidak cukup untuk menularkan. Di keringat ada virusnya tapi nggak cukup. Kan dari cairan tubuh. HIV itu ada di dalam cairan tubuh seseorang. Gitu. Tapi cairan tubuh orang hepatitis B, hepatitis C malah bisa menularkan. Keringat orang hepatitis B itu bisa menularkan. Gitu loh. Batuknya orang TBC menularkan. Batuknya orang HIV kalau dia bukan TBC,
bukan TB, dia nggak bisa menularkan. Karena langsung mati di udara ya? Karena virus itu akan mati ketika kena udara terbuka. Kena udara terbuka. Oke. Gitu. Orang nanya, terus ciuman? Iya. Kan apa namanya? Mouth kissing bisa nggak menular? Kalau salah satu pasangan itu di air liurnya ada virus HIV nggak? Ada nggak? Ada kan? Karena cairan tubuh kan? Iya. Ada. Ciuman? Ada akses masuk? Ada. Ada, karena di dalam kan? Iya benar. Mulut sama mulut. Nggak kena udara lagi. Nggak kena udara. Bisa ada akses masuk? Ada. Virusnya ada. Tapi jumlah virusnya nggak cukup. Butuh bergalon-galon air liur untuk menularkan. Wah. 5 galon ya? Mungkin 4-5 galon kali. 5 galon air liur baru bisa menularkan. Jadi itu perlu tahunya itu jumlah virus dan akses masuk, jalan masuk virus, baru bisa menularkan. Gitu. Cik to cik aja keringat sama keringat nggak bisa. Salaman apalagi nggak bisa. Oh jadi makanya Pak Andi itu berani misalkan sebagai edukasi kalau ada orang yang Pak Andi bina itu habis minum, Pak Andi berani minum pakai gelas. Iya nggak apa-apa. Saya sering kopi join 1 gelas nggak masalah, nggak bisa menular. Nggak bisa menular. Nggak bisa menular. Karena mau nggak mau harus ada di tengah-tengah mereka ya. Iya. Nadia. Enggak, jadi maksudnya gini loh, penting dong karena jangan sampai orang yang sudah jadi korban, orang yang terkena gitu jadi didiskriminasikan. Itu yang harus kita gaungkan selalu. Kampanyekan selalu. Nggak mau nyenggol. Kan semua kalangan ya, termasuk HIV. Jangan sampai nggak ada yang mau masuk ke kalangan HIV gara-gara parno gitu. Iya. Takut gitu. Nanti udah kena dikit, aduh. Ini. Iya. Gitu. Itu virus biasa. Dari luka juga nggak boleh Pak ya? Luka ada virus, tapi kan kalau luka terbuka hitungan detik kena udara virusnya mati. Jumlahnya nggak ada, akses masuknya lewat mana? Kalau dia ada luka nggak ada. Yang penting pastikan kita juga nggak ada lukanya ya. Walaupun nggak ada masalah. Gitu. Kecuali ya nggak ada orang luka terus ini kita luka cepet-cepet kan nggak ada seperti itu. Iya. Luka terbuka itu cepat mematikan virus. Karena waktu itu yang ada kayak tadi Pak Andi bilang tusuk gigi, jadi kayak itu kita menstigma orang HIV itu jahat. Jahat ya benar. Iya. Dulu tuh zaman di bioskop. Iya. Hati-hati, liatin bangkunya gitu. Ada jarum suntik. Gitu. Dulu di Pantai Kuta juga heboh. Mereka habis nyuntik buang jarum sembarangan. Iya. Makanya dulu ada bersih-bersih pantai sering dapat jarum suntik. Harus digaungkan karena biar nggak mestigma mereka, ya benar. Itu seperti virus biasa, virus-virus yang umum Pak. Virus coba sebutin. Flu, hepatitis, COVID, dan lain COVID. Itu kan COVID nanti kalau kita lemah tubuh bisa kena lagi kan? Iya. Tapi tidak separah dulu. Iya benar. Karena imunnya udah bentuk itu ya. Udah tahu cara ngelawannya. Iya, kita udah vaksinasi. Pada akhirnya menjadi virus biasa. Iya benar. Gitu. HIV juga virus biasa. Orang nanya bisa sembuh, bisa. Bisa sembuh ketika virusnya tidak aktif. Virusnya tidur kan sembuh. Karena orang kalau hepatitisnya lagi nggak aktif sembuh. Diabetesnya lagi nggak aktif sembuh kan. Dia sehat sekarang tuh udah bisa lari pagi, naik sepeda. Tapi virusnya kan tetap ada ngendap. Gitu. Sakit ketika gejala penyakitnya muncul kan. Wah diabetesnya naik tinggi, wah hepatitis C-nya kumat, hepatitis B-nya kumat. Gitu. Gitu. Ketika virusnya naik, virusnya aktif. Tapi kalau virusnya tidur kan orang dinyatakan sehat. Iya. Kan gitu. Kalau orang dinyatakan sehat artinya apa? Sembuh. Iya. Sembuh. Kalau orang dinyatakan sehat artinya sembuh, virusnya masih ada. Nah, dia dinyatakan sakit itu kalau AIDS-nya mulai naik. Kumpulan gejala penyakit, kumpulan gejala penyakit yang diakibatkan kekebalan tubuhnya sedang merendah muncul. Baru dia dibilang sakit. Sakitnya bukan sakit HIV. Sakitnya AIDS atau stadium 1.
Ada stadiumnya tuh, stadium 2. Oke. Gitu loh. Diare-diare, sakit kulit dari yang sederhana sampai yang paling parah bisa ke otak dan lain sebagainya. Itu baru dinyatakan sakit. Sakit. Iya. Nah, yang terakhir nih, Wow. dari kegerakan tadi yang Iya. tadi Pak Andi bilang bahwa banyak hal yang dilakukan. Ada gak Pak Andi misalkan ada yang misalkan orang yang pernah sakit kayak udah nggak ada harapan gitu, tapi gara-gara dinaungi oleh peacemaker, didampingi, sekarang tuh jadi orang yang hebat, misalnya punya pekerjaan yang bagus. Iya. Kok ada. Bahkan bisa melanjutkan visi Iya. dari peacemaker. Lumayan banyak. Jadi memang yang pertama kita perlu tahu. Makanya kenapa campaign kita itu harus menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif. Iya. Kalau itu bisa hilang, teman-teman ini akhirnya bisa merasa diterima, bisa hilang juga dari tekanan. Iya. Gitu. Karena banyak hal teman-teman itu kambuh menjadi AIDS, dari virus yang mengendap itu menjadi AIDS. Itu karena tekanan. Nah, tekanan berbagai macam hal sampai akhirnya dia depresi. Oh iya. Nah, mereka nggak boleh depresi. Sama lah. Orang sakit diabetes, orang sakit jantung, orang sakit kanker kan dijaga emosinya. Iya. Betul COVID juga gitu kemarin Iya kan? kan. Kita ada orang sakit ini, jangan bikin dia terlalu sedih. Iya. Jangan bikin dia terluka kan gitu. Benar. COVID juga gitu. Apalah semua penyakit kan awalnya dari pikiran. Gitu kan. Makanya tersenyum, gembira, hati yang senang itu obat manjur. Obat yang manjur. Kita Kan harus gitu. happy mulu harusnya. Stigma, diskriminasi itu membuat semangat luntur. Oke. Iya. Seolah-olah mengeringkan tulang gitu loh. Nah lawannya apa? Hati yang gembira. Kan gitu. Hati yang gembira. Nah sebenarnya apa ya, langkah awal yang paling penting itu mau bersahabat dengan teman-teman kita ini. Dan beranggapan bahwa kamu saya ya sama. Cuma bedanya ya kebetulan kamu kena virus itu, saya tidak. Tapi di mata Sang Pencipta kamu sama saya sama. Gitu. Dan saya mau terima kamu apa adanya. Nggak mau beda-bedakan kamu. Kalau saya bisa berkarya, kamu juga bisa berkarya. Kalau kamu bisa melakukan kontribusi yang bermanfaat buat teman-teman, kamu juga bisa lakukan. Itu penguatan-penguatan yang kita berikan ketika mereka terbaring tidur di rumah sakit. Kita bilang, kamu bisa turun dari sini. Kamu bisa kuat. Kamu masih berguna. Kamu masih punya mimpi. Kamu masih punya masa depan. Ayo, bangkit. Gitu. Itu langkah pertama. Membesarkan hati. Membawa dia memiliki hati yang gembira. Iya. Kembali lagi, karena orang kalau di stigma terus, down, dipisahkan, didiskriminasi kan down kan. Kayak selesai nih hidup gue nih. Nggak bisa gembira, hatinya nggak bisa ada, nggak ada bisa damai, nggak ada rasa damai. Berbagi kan. Malas mau keluar rumah, malas mau keluar kamar, malas. Itu yang kita lihat. Nah, hadirlah sebagai sahabat yang sungguh-sungguh, sahabat yang ikhlas. Iya benar. Bersama dengan mereka. Karena penularan tidak semudah yang sudah tadi kita bicarakan. Mereka butuh kita gitu loh. Butuh kita juga nggak perlu harus berlebihan. Seperti memisahkan, menganggap dia orang penyakitan. Enggak, anggap seperti biasa. Kita olahraga, ajak olahraga bareng. Kita hangout, ngopi, ajak ngopi bareng. Motoran bareng. Benar. Gitu. Jadi itu langkah nomor 1. Yang kedua, mulai ajak ngobrol. Yuk, kira-kira pernah punya mimpi apa yang kita mau lanjutkan? Mereka anak muda kan, masih energik, usia masih sangat muda, usia penularan udah masih sangat dini, menuju sangat dini sekarang 20-an lebih udah, bahkan ada yang di bawah 20 tahun ada yang terinfeksi. Dulu nggak ada penularan itu orang-orang yang agak dewasa karena itulah perilaku itu, jarum suntik narkoba, melakukan hubungan seks yang beresiko namanya. Hubungan seks yang beresiko ya kita tahu lah ya apa itu. Gitu loh. Makanya campaign kita dulu sempat sampai masuk ke lokalisasi. Lakukan campaign.
gitu. Tentang pertama yang ringan-ringan dulu, membahas tentang bahaya IMS, infeksi menular seksual. Dari situ lompat ke bahaya penularan HIV. Karena mereka-mereka itu kan pekerja seks itu juga perlu tahu, perlu teredukasi. Kita harus berpikir yang sederhana dan jujur bahwa mereka ada di situ kan. Mereka mengais uang, mencari uang. Dan mereka harus aman dong. Lebih dulu aman dulu. Benar. Kita nggak bisa bilang, stop kerja jadi pekerja seks. Aman dulu. Aman artinya ya harus pakai pengaman. Gitu. Usahakan tamu-tamu kamu pakai pengaman. Tapi kita mulai sampai kita lakukan di beberapa tempat itu edukasi dan juga tes. Bahkan sampai ke tes pap smear. Oh, pap smear. Free pap smear di beberapa lokalisasi dan di beberapa klub-klub malam. Gitu. Kita kasih surat undangan, cek ke dokter ginekolog free. Kamu bisa cek. Nah, kalau hasilnya ternyata negatif, artinya kan dia masih sehat. Nah, disitulah kita mulai masuk lebih jauh. Kamu sehat, kamu tidak terkena IMS, infeksi menular seksual, kamu nggak kena HIV. Nah, coba berpikirlah. Kamu masih punya kesempatan. Apakah mau lanjut terus? Ya, kita kan nggak minta sampai kamu kena baru kamu stop. Benar. Nah, ini ada teman-teman nih. Kita punya teman-teman. Beberapa di antara mereka anak-anak peacemaker yang sedang menyelenggarakan dengan salah satu yayasan tentang social enterprise. Apa itu? Pelatihan kewirausahaan. Kalau kamu mau join, ya join. Pelatihannya bagus. Nah, 2020 kemarin ketika kita semua di dalam titik sangat frustrasi, teman-teman ini pun juga kan lokalisasinya ditutup. Di salah satu wilayah lah dekat salah satu Pantai Sanur situ. Ada 30-an orang akhirnya mau ikut gabung di dalam pelatihan social enterprise itu. 20 lebih diantaranya ahli profesi. Ambil keputusan stop untuk kembali lagi ke lokalisasi. Akhirnya sekarang mereka punya usaha macam-macam. Usaha keripik, usaha kuliner, ada yang buka laundry, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang keterlibatan andil dari teman-teman peacemaker yang terdiri dari berbagai macam latar belakang ini masuk ke tempat-tempat di mana pada akhirnya ujung-ujungnya kita bisa ada kontribusi juga untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Usahakan kesejahteraan kota kan bukan kotanya tapi manusianya. Manusia yang terlibat di dalam kota di dalam daerah itu, wilayah itu diperlengkapi. Gitu loh, diperlengkapi untuk rame-rame. Tadi saya udah bilang di awal, kita nggak bisa membuat kesejahteraan kota sendirian. Oh cuma saya aja, cuma organisasi saya aja, nggak bisa. Setiap organisasi, setiap lembaga, setiap komunitas, terutama anak muda. Kenapa anak muda? Anak muda kan dinamis, energik, kreatif, berani coba yang baru. Nah, makanya peacemaker lebih menyosor anak-anak muda ini gitu loh. Mereka kalau bernarasi kan luar biasa. Saya dengerin ide-idenya kreatif. Kerinduan untuk melakukan perubahan tuh luar biasa dan teman-teman lain juga begitu. Nah, kenapa nggak kita galang dulu kesatuannya? Kesatuan itu akan jadi kuat kalau semua hati dipenuhi damai. Nah, kekuatan itulah baru kita mengupayakan kesejahteraan kota. Butuh kekuatan untuk mengupayakan. Tapi sebuah kekuatan butuh kesatuan. Nah, kesatuan itu memerlukan perdamaian. Gitu. Komplit. Jadi bagi pasukan itu bagi barisan bakal harusnya gelisah sih ya. Kalau nonton ini harus gelisah. Refleksi lagi, gue lakuin apa ya buat kota? Masih muda, masih punya duit, mau ngelakuin apa gitu. Nah mungkin, maybe next time, mungkin sebentar lagi tunggu Peacemaker Depok. Keren. Kita akan mengusahakan kesejahteraan kota Depok. Kita akan lihat apa yang kita bisa lakuin buat kota Depok. Kalau diberkati oleh video ini, nonton video berikutnya. Tetap dalam satu channel, Millennial Baper. God bless.